وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش طرابا واستبشارا ازداد الكرش هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطرف بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في كماله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نحمد الله حمد الشاكرين ونؤمن به إيمان الموقنين ونقر بوحدانيته إقرار الصادقين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العرش العظيم مكلف الناس والجن ليعبدوا الله مخلصين له الدين حتى يأتيهم اليقين كما قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أصحاب الفضائل والفواضل para alim, bapak kiai, mata'amallah bikulli umrikum ma'as-sihah wal afiyah wa khidmatil ummah amin ya rabbal alamin. Wa fi hadzal majlis al-mubarak amin hadara akhina Kiai Khalil. Amin ya Allah. Akhina Kiai Khalil Hasan. Amin ya Allah. Kiai Hanif Ismail. Amin ya Allah. Akhiran karom Mas Kiai Hamad Soro Korong Kiai Prosedur. Dengan sepen Bapak pejabat pemerintah tadi hadir, Bapak Sekda Kota Semarang, Bapak Kapolres juga hadir. Tidak lupa keluarga besar Bapak Kiai Muhammad Nakib Nur, khususon datang Ibu Nyai Nakib Nur, Soro santri-santri pondok pesantren umat labu manfaat pokoknya ngoten mawon. Sedaya al-hadirin wal hadirat hafizanallah ajma'in. Dari dalam menika sesarengan kita memperingati Khalifun Simbah Kiai Abdullah Umar dengan kami selingkuh uji memperingati wafatipun Simbah Kiai Nakib ingkang Rafiqali, sekaligus kita menyaksikan wisudawan satu-satunya Mas Muhammad Al-Hafidh saking Brebes. Insyaallah rangkaian acara dan maksud ini membawa berkah, membawa manfaat. Hadirin rahimakumullah, Injil. Setiap kita memperingati wafatipun para alim para kiai menika satosipun mengundang keprihatinan kita. Itu artinya milik para pewaris Nabi menika mulai berkurang. Langkung-langkung menawi kita menelusuri wonten ing
2 tahun yang lalu pada saat ada pandemi corona, berapa kiai-kiai kita yang dipanggil oleh Allah SWT, betul-betul ini merupakan keprihatinan. Karena kalau pewaris para nabi ini sudah tidak banyak atau bahkan tidak ada, maka tentu kita semua akan kesulitan mencari patokan, akan mencari contoh langsung perilaku Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan kesulitan kita karena para pewaris ini sekaligus mereka mewarisi tindak lakunya yang hanya dengan melihat begitu saja kita sudah bisa meniru. Kanjeng Nabi wafat tidak meninggalkan harta, bukan meninggalkan dinar, bukan meninggalkan dirham, tapi meninggalkan ilmu. Wong sing bisa mundut ilmu niku berarti kebagian warisan yang sempurna. Niku warisannya Kanjeng Nabi. Maka dengan diwisudanya santri tadi, kita sedikit lega bahwa ada harapan untuk meneruskan generasi selanjutnya, meneruskan ulama-ulama kita dengan berpanggil dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah. Hadirin rahimakumullah. Mbah Yai Nabi Mbah Abdullah Umar menikah secara tersebut sama merupakan khalifah Allah, pengganti Allah di dalam masa pewaris para nabi ini. Allah tahu sudah tidak hanya nazar dzikra wa inna lahu maka tentu kita semua ini asli dan rasakan mengenal contoh langsung kemudian kesucian Allah akan silakan itu mereka Allah mereka dipasrahkan dan berkafir mewarisi sifat dan yang tidak melihat begitu saja. Ini atasipun orang kafir ini mendapatkan amanat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengganti untuk menjadi dalam dan sebagai alat dirham. Aneh ya. Tapi di dalam hati kafir itu ada lampiran ilmu. Ini berarti bagian menegaskan manusia amin. Bagi Abdullah sampai pojok iki wadah iki memang jenis pojok ini santri cintaan kita sedikit lega. Hasan ini kotak cetakan Surabaya ini subhanallah meneruskan ini betul-betul selanjutnya mereka dalam menjaga Al-Quran itu bertentang dengan panggil. Maka insya Allah tidak ada seorang pun yang mampu akan merubah Al-Quran. Hadirin makhluk panjang lebar letak runtutan tidak ada. Kita dijaga oleh kami atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Merupakan khalifah Allah, pengganti Allah di dalam melestarikan gereja dan kitabnya. Bagi Allah jauh menerima rasa dzikra wa inna lahu lahafidun. Sampai meniki aku menurunkan tulisan Al-Quran sampai menangani soal sampai kemudian kesucian Al-Quran itu pun pripun batin. Nah, anggenipun reksa Gusti Allah menika dipun pasrahaken dhateng para hafiz, dhateng para hafal, dhateng para hafal sing hafal Al-Qur'an. Lan iki abisipun para hafiz amanat yang besar yang bahwa Al-Qur'an itu menjaga lazimnya lawan-lawan ora apa-apa asal Al-Qur'an ora bunekno alhamdulillah. Sami kalian yang di dalam hafal satu ada lampiran mushaf hukum kula betul dikotak menyaga salah bagi Abdullah sampai hadirin pojok iki wakaf iki ini penting ini para cetakan ulama
pernah mengatakan walaupun ini merupakan hadis yang cukup kontroversial, betul. Ulama ummati ka'anbiya Bani Israil. Maka insya Allah tidak ada seorang pun yang mampu akan merubah Al-Quran. Baik itu makhraj, panjang, lebar, letak, dan bentukan tidak ada. Ini jaga oleh hafid. Ya saya pikir dikata hadis ini sanatnya atau silsilahnya itu kurang, tapi sangat betul. Kalian hubul waton minal iman ini disanatkan dengan kanjeng Nabi sama Nabi memang kanjeng Nabi mengisyaratkan bahwa cinta negara ini bagian daripada pemikiran sami oleh Nabi secara maknanya memang ulama-ulama itu kanjeng Nabi seperti Nabi Bani Israil. Karena dulu pada zaman Bani Israil ketika ada Rasul meninggal digantikan oleh Nabi dan terus Nabi meninggal. Kamu dari bahwa Al-Quran Nabi ya siapa yang menuliskan yang menuliskan Al-Quran lama sampai kalian yang menuliskan ya para ulama. Jadi fungsi hukum belum betul kasih kalian Hamzah Bani Israil. Hadirin kalau ada sebuah cerita ini Imam Abdul Hasan Asy'ari pada waktu ulama-ulama seperti hatta Rasulullah pernah mengatakan walaupun ini merupakan hadis yang cukup kontroversial ternyata ulama ummati ka'anbiya Bani Israil. Salah betul saya ulama itu seperti di tengah masjid Masjidil Aqsa itu berpasang tenda yang besar. Tenda besar ulama yang dinamakan Nabi Bani yang ya saya pikir aslikan hadis ini sanatnya atau silsilahnya itu kurang, tapi sangat betulkan dekat kepada Allah. Sami kalian bukan waktu dan itu datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang hadirkan di dalam mimpinya mengisyaratkan bahwa cinta negara itu bagian daripada itu diterima oleh Nabi Musa. Sami kali ini secara maknanya memang ulama-ulama itu kanjeng Nabi kita seperti nama di anak ulama Bani Israil. Ketika ada Rasul meninggal Nabi meninggal diganti generasi. Aku boleh ulama suci dan tak kata Nabi ya, niku di dalam mimpinya Abu Hasan. Siapa yang meneruskan? Yang membaca di forum terus dipilih kalian Imam Ghazali hujjah yang selama kami di Muhammad jadi fungsi tugas untuk sami kalian Zambia ini ditanya menjawab pertanyaan Nabi Musa. Ada sebuah cerita ini Imam Abdul Hasan Asy'ari Nabi Musa pada waktu Nabi Musa bertanya wilayah jeneng Musa Masjidil dijawab kali Imam Ghazali tolong panjenengan pun menika Abi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Qusri. Salah betul saya bisa tidak mengenal seperti di tengah masjid Masjidil Aqsa itu jawab sampai pirai mamer orang mbak-mbakmu yang karena bumi di sini yang sama sekali tidak kenal itu siapa tidak kenal. Karena Imam Ghazali orang-orang yang sudah bisa pada waktu itu pernah terjadi kasus yang sama. Tidak begitu lama datang Rasulullah SAW dilihat di dalam mimpinya. Kali-kali jenengan ditanya oleh Allah, wa matil kadiyami kaya Musa. Itu kan pertanyaannya simpel. Sing kanan kananmu ki opo? Antakul tak nengke apa sing jawab ya Allah aku mengatakan ambiya Bani Israil. Wa asyubiha ala ghanami wa fiha ma'aridu. Ini disutakan pulau aku boleh ulama jajal tak kamu boleh rambut di dalam kan ini khasiatnya kata Gusti gambar keperluan yang sangat nopo betul cukup nih tekan langsung aja aku Muhammad Al-Ghazali
untuk diajak diskusi lamanya menjawab pertanyaan dari subhanallah. Begitu diajarkan pada Nabi Musa, nanti Nabi Musa tampaknya para Bani Israil pada waktu itu tidak tahu yang ketika kulo. Sebab ketika kita bicara dengan yang hamba dibuat al-Ghazali itu bisa diulur-ulur sampai panjang karena sudah bisa dengan orang yang kita mungkin ditanya kecil jawab sampai pirang-pirang cinta mesti nanti rambut yang sebenarnya asiknya saking asik masuknya ketika kita bicara dengan orang yang kita Imam Ghazali dan ini panjenenganipun kepot pada waktu itu pernah terjadi kasus yang samaran ulama. Mila kanjeng Imam Ghazali matur jenengan dengan nate ngaten mana ini banyak. Nalikane jenengan ditanya oleh Allah, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Itu kan pertanyaannya simpel, singkatan kanan yopo Musa. Memang gimana? Ini apa saya jawabnya kok iya ini atau kali ya Bapak Ibu sekalian. Wah khusyuk ya Allah Nabi wal yafiha maaf sedikit kita mengerti makna kandungan lagu ini. Kalau kamu tekan jadi tidak hanya sebatas kita amal adalah wah tekan ini saya khawatir harus tahu pada zaman ketika orang sana nopo yang berlaku bertentangan dengan apa ini. Nabi Musa mesakorkan sudah jelas ada layak tabbadukum waktu ulama wahadukum ayakulah ma'akhi maitan fatalikum kemkelon bebas Quran senani nanti asani menguji jadi tampaknya para Bani Israil ada apa yang ini tidak pasti yang ketika ini yang saya khawatirkan seperti sebab ketika kita bicara di luar kita sendiri walaupun materinya kecil, kamu bisa diulur-ulur banyak sekali yang bisa sedang dengan orang yang kita cinta. Terus misalkan ketemu kali pacar paling ujungnya yang mengambil cintanya, senang ramah-ramahnya, gabi, gabi apa sakit asam terus sakit rasim nafsu, maka kita bisa kenangan yang kita. Ini kan menyalai ada dengan qawwamuna 'ala subhanallah. Kita harapkan dedes peran ulama ini makna kandungan al-Quran itu agar kaum mas ini antara apa yang diapakan kalian apa yang amalnya kelas sekarang banyak. Alhamdulillah ini kampanye siap tanggap siang memang di mana-mana saya sebutkan sekarang ini mari bapak-bapak ibu-ibu sekalian khususnya adik-adik yang hafidh sedikit kita mengerti makna kandungan Al-Quran ini kami harap jadi tidak hanya sebatas kita hafal pada saat merupakan saya khawatir nanti kalau pada satu ketika orang yang hafal Al-Quran punya perilaku bertentangan dengan apa yang dihafalkan dan yang jelas di Quran sudah jelas ada layak tabbadukum waqtu ayuhibbu ahadukum ayyakula ma'akhi maitan fadlikum mereka menggunakan Al-Quran sangat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang tadi ada kiroah yang berbeda-beda semuanya muanya tidak akan dibuat ini Mas Koli juara internasional dari Pakistan di Pakistan banyak sekali yang bisa diagak pengelangan apa ada makhraj yang ismam apa paham itu bujune sing kon nyambut adanya semua ada pada kan nyambut gawe ini memang harus sakiran oleh nasrani kalau jadi sakena kita tidak boleh ilmu kita itu terpotong di tengah jalan sana kita apa yang kita pelajari baik itu Al-Quran maupun makna kandungan Al-Quran di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah tetap harus ada sanad minas salaf ilal amal dan sampai yang belakangan harus ada. Alhamdulillah ini wajib di sini tidak boleh kita orang Ahlussunnah wal Jamaah urati kaki diri dipikir kaki diri ditakwili kaki diri tidak boleh.
Karena untuk menjaga kemurnian justru ini akan terpelihara kemurnian agamanya. Tapi kalau kita lepas nurani dengan tanpa memakai manhaj, cara-cara yang sudah ditampakkan yang lama, ini akan menjadi mereka juga akan menjadi gambar kesannya kemana. Oleh karenanya Imam Al-Ghazali benar-benar mengatakan bahwa al-isnad tidak jelas sanad bahwa apa yang kita baca nggak boleh kita punya ilmu agama ini tanpa ada sanad. Setiap kita ngaji Al-Quran dari guru mereka Jibril datang sanad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali tadi ada doa yang berbeda-beda, semuanya muaranya kepada kanjeng Nabi. Orang-orang yang ini Mas Hafid juara internasional dari Pakistan, di Pakistan, ini artinya ada bahwa keberadaan ada Muhammad yang Islam kokoh, tidak akan ada orang yang mampu ada bacaan-bacaannya. Semua ada pada sangat pada Rasul. Hadirin ini memang tradisi kita. Dan di Nabi benar jamaah. Kita tidak boleh ilmu kita itu terpotong di tengah jalan sanadnya tidak boleh. Apa yang kita pelajari baik di Al-Quran maupun kitab apa saja di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap harus ada sanad minas salaf hilal yang sampai matinya dengan wafatnya para ulama. Ini wajib hilangnya ilmu itu dengan wafatnya orang itu sudah wajahnya. Jika ada ulama meninggal itu semua gue atau Islam ini menjadi gue karena untuk menjaga kemurnian justru ini akan bisa terpelihara kemurnian sangat. Tapi kalau kita lepas nurani dengan dia tanpa memakai manhaj, cara-cara yang sudah diatur oleh ulama generasi yang setelahnya jadi gelap sudah lepas akan menjadi gambar kesannya daripada generasi. Oleh karenanya Imam Muslim benar-benar mengatakan bahwa al-isnad setayangan sekalian daripada tayangan. Enggak boleh kita punya ilmu agama ini. Saya dulu ketika kecil pernah dimarahi oleh orang tua dari kajian Nabi mulai kajian Allah Subhanahu wa taala apalagi Jumat yang sifatnya Islam itu tidak boleh jadi pasti harus ada yang alhamdulillah sekarang ini banyak sekali orang-orang yang adik-adik yang hafid MNTV tapi ini dari bahwa keberadaan Al-Quran itu semakin kuat semakin kokoh, tidak akan ada orang yang mampu merubah. Jadi hadirin setidak-tidaknya kita ini kan dinasti berbudak tidak sakbo seneng dan sakbo tembul ayo itu ada manusia seperti apa itu banyak ada ayo ada majlis ulama karena kalau itu tidak maka masyarakat akan kegelapan akan gelap. Iya karena selama ada ulama hilangnya itu dengan matinya. Kalau ulama meninggal satu persatu maka ibaratnya hilangnya itu dengan wafatnya para ulama. Karena dikatakan jika ada ulama meninggal itu stulma gue bisa juga kota Semarang Padang gila-gila jadi gue menjadi batin menjadi tonton. Saya juga hanya bisa ditambal oleh generasi terus ulama itu bermunculan dan benih nambal itu akan masih banyak orang generasi yang masih banyak lagi keistimewaan alim hadis-hadis sering kita dengarkan bumi karena generasi yang api semangat cinta yang akan melarang Al-Quran bahasa Arab lali. Tapi saya dulu anak-anak yang mesti nak Jawa ini memang kakean banyak sekali di sana. Quran akan memberikan syafaat bagi orang yang membaca, bagi rumah sepertinya, sampai 40 tetangga dan seterusnya. Dia dengan motor itu sudah ada radio. Inilah para bapak MNTV tapi TV ini dari berkeliling. Kalau ulama-ulama kita ini sudah meninggal dan kita ditinggali ilmu warisan ilmu pernah diajar. Bagian nake pernah mengajar tidak-tidaknya kita ulang bisa tidak bahagia Abdullah dengan kami pernah ulang kita di mana-mana kita pernah majlis seperti apapun ini sebenarnya kita ini sudah menghadap urusan lama-lama sudah karena kalau itu tidak dunia akan masyarakat akan kegelapan akan gelap
Karena ulama itu hancur, dising batal, dising haram, dising. Kalau ulama meninggal satu persatu maka saudaranya lama akan kecil satu persatu. Setiap pagi kita ngaji, sore kita ngaji, apalagi yang kita belum mengerti. Bisa juga kita mengerti yang tidak dikhawatirkan. Tapi yang justru dikhawatirkan manakala kita ini dapat kalian nalar. Maka kita harapkan. La yukhofu alaika antara tabisal umur. Walakin yukhofu masih banyak alaika. Masih banyak yang berkeistimewaan keistimewaan orang alim, apalagi Quran, hadis-hadis dari kita dengarkan khawatir sampai api-api yang semua ngaji Al-Quran, Al-Quran bahasa Arab itu bener masalah. Sama bahasa Arabnya yang mesti tak jawab yang aneh, menurut kakean khawatir kemana kita ini sampai dikalahkan oleh banyak sekali di sana. Sepinter apapun kita ini kalau nafsu mengalahkan kita maka kepinteran kita akan hilang sampai 40 tetapi dia akan hilang kalau kita sampai dikalahkan oleh nafsu. Inilah bapak-bapak orang terhormat. Kalau ulama sini yang sudah meninggal akan hilang kehormatannya karena tinggal ilmu warisan, ilmu pernah diajar, bagaimana pernah mengajar kita, pernah mulang kita, walau di bawah Rasulullah di bahan mulang usaha, di mana-mana kita pernah ngaji usaha. Tapi karena ini sebenarnya nafsu, sudah nafsu ingin punya uang yang banyak, kadang-kadang itu dunia akan seperti orang tidak punya ilmu, maka yang kita hanya disengkala, bagaimana kita bisa disengkala, masih halal setelah kita mengerti, kita sudah saja kecil kita. Jangan sampai pandangan nyeret kita jauh ke sana yang kita belum mengerti kembali. Jadi soal tertentu itu sebenarnya tidak dikhawatirkan, tapi yang justru dikhawatirkan manakala kita ini katakannya Maria Masmahin la yukhofu alaika antal tabisal umur walakin yukhofu alaika antahliba. Harus kami sampaikan seperti itu. Ini dan ketika orang barang dikhawatirkan sampai mereka dan semua perkara ini hambanya saja kita sudah mengerti ini benar masalah sudah berpengalaman yang akan menghadapi dikhawatirkan manakala kita ini hamba dikalahkan oleh itu nafsu dan kebiasaan. Sepinter apapun kita ini kalau nafsu mengalahkan kita maka kepinteran kita akan hilang. Pinter yang dia akan hilang kalau kita sampai dikalahkan oleh nafsu. Ono kalane kadang-kadang terhormat, kadang seneng. Ono kalane kadang-kadang juga ini akan hilang kehormatannya. Selama kita hidup selalu saja kita alami. Kalau bapak ulama punya biasa ngaji, kapan berjualan dijual pasti ngerti mengurangi timbangan itu dosa. Ngerti? Yo pancen kau bisa perhatikan kalau dengan nafsu kamu hidup ingin punya uang yang banyak, kadang-kadang seperti itu dilupakan. Seperti untuk apa? Dihadapkan masyarakat pada kita yang kita hadapi. Allah ingin menunjukkan kepada mana kita bahwa semua yang kita nakal itu justru setelah kita mengerti dan kita lawan hawa nafsu kita. Jangan sampai hawa nafsu kita itu menyeret kita jauh ke sana sehingga kita akan mendapatkan jalan yang benar itu sulit. Kadang-kadang kerosot duit gampang, awak sehat, ya keturutan kadang-kadang. Ingat, waktu itu Allah sedang menunjukkan sifat Rahman Rahimnya. Nah, kita kandani ya kau laku. Iki aku mau welas kasih, melano kita pribadi, kita kaki waras, kita kaki omah, terus. Tapi suatu ketika kita di-pressure oleh Allah, kita mesti sakit. Anak kita sakit, usaha kita tidak bisa berjalan. Sebenarnya Allah juga sedang mengenalkan pada kita, nang kowe bekar kaya apa wae, tapi aku sing bersifat qahar, aku sing bersifat memaksa, bersifat menentukan. Anak-anak kecil sakit, kita kepinginnya waras, dok guyon dok, ya ada seneng-seneng, tapi sakit. Allah sedang mengenalkan, nah, hamba yang membuat sakit, yang menghidupkan orang, yang membuat penyakit itu adalah saya. Sebenarnya seperti itu.
mungkin para Bapak Ibu sekalian, jika menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan ini, marilah kita maknai dengan makna yang sesungguhnya. Artinya dari balik semuanya itu Allah sedang mengenalkan kita. Kadang-kadang kita kaget, digawe loro kaget rasanya, numpak motor wis hati-hati jek tabrak pemburi. Salah saya itu apa? Kalau sering dilapui wong wedok-wedok bayar salah kulo bayar. Kulo sampun dongo, kulo saking bapak ini sampun taat, tapi kulo dipun damel ngeten kae kalian Gusti Allah. Kowe ngerti ya, Asmaul Husna iki sing kok ngerteni, sing kok pahami kan kok manrokin dok. Kapan ketemu Rahman Rahim wis koyo kuwi tok sifate Gusti Allah. Kamu ditunjukkan oleh Allah ketika kamu membaca Al-Qahar, itulah wujudnya Al-Qaharnya Gusti Allah. Oh gini kita Qahar Gusti Allah. Jadi manusia itu tidak punya kekuatan apa-apa pada hakikatnya. Manusia tidak bisa mengatur pada hakikatnya. Dia hanya bisa syar'i, bisa syar'i dan bisa ikhtiar. Dia hanya diberi peluang syar'i oleh Allah dan ikhtiar. Dan kita harus punya syar'i dan harus punya hakiki. Ini kalau kita bisa mencermati pengalaman kita hidup, semuanya akan bisa kita temukan. Ana wong loro sing siji diburu bupati di Singapura. Sing siji mau dikerii lho. Sing Singapura mati dikerii malah urip. Ini kan nuduhke nek kula mboten kula sampean terus sing ngatur niku. Nuduhke nek sing ngatur Gusti Allah. Begitu juga orang kadang-kadang ana sing titel wis profesor, wis doktor itu malah dadi karyawane mau sing SD ora tamat. Itu semua rahasia Tuhan yang kita nggak bisa mengatur. Insya Allah kalau ini kita pahami Bapak sekalian, kita kendalikan nafsu, kita akan bisa merasakan nikmatnya hidup ini, akan bisa merasakan bahwa di hidup ini ada harga, ada hikmah yang besar. Kita doakan bareng-bareng, mudah-mudahan seperti dulu lagi kauman ini menjadi pusat pergerakan agama Islam. Betul-betul yang disampaikan oleh Kiai Hamad akan menjadi kampung Al-Quran. Nanti saya sekali lagi akan memproklamirkan juga kalau di kauman kampung Al-Quran nanti dibuat kampung tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah dan kita diberi kesabaran oleh Allah di dalam menghadapi kehidupan ini, mampu melawan nafsu kita yang pada akhirnya nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Allah yang mujibas sa'ilin, ya khairul munzilin, anzilna munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allah ahyina hayatan nafi'ah mubarakah, hayatan mardiyah, hayatan syuhada wa salihin. Allah ahlina bil ilmi wa zayyinna bil khilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allah yang khawul al-khawul al-ahwal khawul halana ila asani hal. Na'udhu min ilmi la yanfa'u wa qalbin la yatsha'u wa du'ain la yusma'u wa nafsin la tasbah. Allahumma anta tasma'u kalamana wa anta tarahu makanana wa anta ta'lamu sirrana wa alaniyatana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Faqbal ma'firatana wa anta ta'lamu hajatina faqina su'alana. Allahumma ya Allah ya mujibas sa'ilin, aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'il hayata ziyadatan fi kulli khair wa ja'il hayata ziyadatan fi kulli khair wa ja'il hayata ziyadatan fi kulli khair. Allahumma ya Ghaffar, Allahumma ya Ghaffar wa ya Rahman wa ya Rahim, ighfir warham li abaina wa ummahatina wa fi warham khususan li Simbah Abdullah Muhammad Nadir Nur wa usulihima wa furu'ihima wa man tasaba ilaihima. Allahumma firahum warhamhum wa afihim wa anfu anhum wa anzil rahmah wal maghfirah alaihim wa ja'al jannah
maswahum akrim nuzulahum ya Allah wasi'mat lahum abdilhum diyaran khairan min diyarihim wa ahlan khairan min ahlihim Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wasi' quburahum nawwir quburahum sallimhum min adzabil qabr wa min adzabil nar wa adkhilhum jannata ma'al abrar wa yassir lana mutaba'atahum wa atim lana barakatihim wa ahlina bi zumratihim wa qina bilahum ya rabbal arsyil azim ya rabbal arsyil karim ya kashifal gham ya mufarrijal ham ya mujibat da'watil mutarrin ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma irhamna fi hajatina bi qadariha wa najah ya rahmatan tuhnina bi amman siwa nas'aluka ya Allah mujibatil rahmatika wa azalna maghfiratika wa ghanimatan min kulli dhurrin wa salamatan min kulli ithmin la taj'alna dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada a'inna ya Allah ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.